Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan majemuk dengan dosen pengampu Bapak Humedi. Kami akan menjelaskan mengenal kecerdasan majemuk anak. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Cilegon. Di sini saya kelompok 1. Saya sendiri Fatihatul Uyun, dan nanti ada teman-teman saya yang menjelaskan juga, Ajah Raudatul Jana, Alifa Sakti Sandi Putri, Dewi Awalia. Simak ya videonya teman-teman. A. Sejarah kecerdasan majemuk. Menurut Gardner, kecerdasan manusia juga harus dinilai berdasarkan yang pertama yaitu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi hidup. Yang kedua yaitu kemampuan menemukan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan atau dicari solusinya. Yang terakhir yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu dan memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. B. Pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah kemampuan memecahkan masalah dan menciptakan produk yang bernilai budaya atau anak yang bisa menghasilkan sesuatu dan bisa dinikmati dalam kehidupan manusia. Secara umum, kecerdasan ini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan apa yang dihadapi. C. Jenis-jenis kecerdasan majemuk. Berikut ini 9 macam kecerdasan yang telah dipaparkan oleh Gardner, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan visual dan spasial, kecerdasan musik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan naturalis, dan yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial. Ciri-ciri kecerdasan majemuk. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Seorang anak yang mempunyai kecerdasan linguistik memiliki kepribadian yaitu peka terhadap bahasa, dapat berbicara dengan teratur dan sistematis, memiliki penalaran yang tinggi. Di samping itu juga mampu mendengarkan, membaca, dan menulis lancar dalam mengucapkan kata-kata dan suka bermain kata-kata, serta memiliki ingatan perbendaharaan yang kuat. Yang kedua ada kecerdasan logis matematis. Anak yang mempunyai kecerdasan logis matematis memiliki ciri kepribadian yaitu anak suka berpikir abstrak dan suka akan keakuratan, menikmati tugas hitung-menghitung, memecahkan soal-soal dalam komputer, dan suka melakukan penelitian dengan cara logis. Catatan tersusun rapi dan sistematis. Terus yang ketiga ada kecerdasan visual dan spasial. Ciri kepribadian yang menonjol dalam diri anak yang memiliki kemampuan visual spasial itu adalah anak dapat berpikir dengan mudah, menciptakan sketsa atau gambar, mudah membaca peta dan diagram, mudah ingat bila melihat gambar, memiliki cita warna tinggi, dan mampu menggunakan semua panca indera untuk melukiskan sesuatu. Kecerdasan musik. Beberapa sifat yang nampak dalam diri seorang anak yang memiliki kecerdasan musik adalah anak peka terhadap nada, irama, dan warna suara, peka terhadap nuansa emosi suatu musik, dan peka terhadap gubahan musik yang bervariasi dan biasanya sangat spiritual. Yang kedua, selanjutnya ada kecerdasan interpersonal. Sifat-sifat yang menonjol dalam diri orang anak yang memiliki kecerdasan interpersonal adalah anak ahli dalam berunding, pintar bergaul dan mampu membaca niat orang lain, serta menikmati saat-saat bersama orang lain. Memiliki banyak teman, pintar berkomunikasi, suka dengan kegiatan berkelompok, gemar bekerja sama, dan menjadi mediator, serta pandai membaca situasi. Selanjutnya, kecerdasan kinestetik. Ciri-ciri kepribadian anak dengan kecerdasan kinestetik adalah anak dapat bersikap rileks, suka olahraga fisik, dan suka menyentuh. Anak ahli bermain peran, belajar dengan bergerak-gerak dan berperan serta dalam proses beradaptasi. Kecerdasan naturalis. Sifat-sifat yang dimiliki anak dengan kecerdasan naturalis adalah anak suka dengan alam sekitar, lebih senang berada di alam terbuka daripada di ruangan, dan suka berpetualang menjelajah hutan. Anak bisa marah besar jika ada orang membantai binatang langka, merusak dan membakar hutan, mencemari laut dan sungai, sehingga menimbulkan kematian flora dan fauna, serta lebih suka mengkonsumsi obat dan jamu tradisional daripada pabrik.
Anak juga lebih senang menggunakan bahan yang alami dan tidak menimbulkan polusi lingkungan. Selanjutnya, kecerdasan eksistensial. Sifat-sifat yang dimiliki seorang anak dengan kecerdasan eksistensial adalah anak suka bertanya soal kebenaran dan inti persoalan, kritisi, suka merenung dan melakukan refleksi diri, serta senang berdiskusi mengenai hakikat hidupnya. Selanjutnya yang strategi pembelajaran di sekolah dengan menggunakan kecerdasan majemuk. Yang pertama, saat mengajar anak dengan kecerdasan linguistik, yaitu metode yang digunakan adalah dengan bercerita, curah gagasan atau brainstorming, dan dengan tape recorder atau menulis jurnal. Sedangkan anak yang memiliki kecerdasan logis matematis yang digunakan adalah dengan kalkulasi, klasifikasi, dan kategori atau penalaran ilmiah. Sedangkan anak dengan kecerdasan visual dan spasial strategi pembelajaran dengan visualisasi, penggunaan warna, gambar, dan sketsa gagasan serta simbol grafis. Anak yang memiliki kecerdasan musik mengajarnya dengan irama, lagu, rap, senandung, dan konsep musikal serta dengan musik suasana. Anak dengan kecerdasan interpersonal dapat belajar dengan berbagi rasa dengan teman sekelasnya, kerja kelompok, permainan, dan simulasi. Apabila mengajar anak dengan kecerdasan interpersonal dapat menggunakan refleksi hubungan materi dengan pengalaman pribadi, waktu memilih dan kesempatan untuk mengekspresikan perasaan serta perumusan tujuan. Jika anak memiliki kecerdasan kinestetik, dapat belajar dari teater kelas, konsep kinestetis, dan peta tubuh. Anak yang memiliki kecerdasan naturalis dapat belajar dengan jalan-jalan di alam terbuka dan melihat keluar jendela, serta tanaman sebagai dekorasi atau membawa hewan piaraan di kelas. Sedangkan anak dengan kecerdasan eksistensial untuk mengembangkannya yaitu dengan mendengarkan khotbah, membaca buku-buku rohani, filsafat, buku teknologi, dan mengadakan refleksi diri, menghadiri upacara kematian, diskusi dengan ahli filsafat dan teknologi, mengikuti retarik dan dinamika kelompok. Yang F, manfaat multiple intelligence di dalam proses pendidikan yang dilaksanakan. Kita dapat menggunakan kerangka kecerdasan majemuk dalam melaksanakan proses pengajaran secara luas. Aktivitas yang dapat dilakukan secara menggambar, menciptakan lagu, mendengarkan musik, dan melihat pertunjukan dapat menjadi pintu yang vital dalam proses belajar. Bahkan, siswa yang penampilannya kurang baik pada saat proses belajar menggunakan pola tradisional atau menekankan bahasa dan logika. Jika aktivitas ini dilakukan akan memunculkan semangat mereka untuk belajar. Selanjutnya, yang G, peran guru dalam pembelajaran. Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk diperoleh anak-anak ataupun orang dewasa. Pendidikan menjadi salah satu modal bagi seseorang agar dapat berhasil dan mampu meraih kesuksesan dalam hidupnya.
Mengingat akan pentingnya pendidikan, maka pemerintah kurikulum dan untuk mencoba mengakomodasikan kebutuhan siswa. Mengingat manusia adalah makhluk monopluralis, yaitu manusia yang memiliki banyak unsur, kodrat atau plural, namun merupakan satu kesatuan yang utuh. Jika ditinjau dari kedudukannya, susunan, dan sifatnya, manusia bersifat monodualis. Sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk individu yang terdiri dari unsur jiwa dan raga, maka guru dalam proses pembelajaran juga harus memandang siswa sebagai makhluk monopluralis. Dengan demikian, maka semua potensi yang dimiliki oleh siswa dapat berkembang dengan optimal. Dan semua potensi yang dimilikinya dapat digunakan untuk memanusiakan manusia dalam proses pembelajaran. Baik, kesimpulannya teman-teman, pembelajaran berbasis majemuk dengan beragam dominasi siswa yang memiliki kecerdasan berbeda-beda dapat terfasilitasi dan berkembang, baik kognitifnya dan secara apraktifnya atau minatnya berkembang, meningkat. Maka kita sebagai guru harus memandang siswa sebagai makhluk yang memiliki banyak unsur pada dirinya, sehingga semua potensi yang dimiliki oleh siswa dapat berkembang secara optimal. Demikian pembahasan dari kelompok 1 mengenal kecerdasan majemuk pada anak. Kurang lebihnya kami dari kelompok 1 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.